dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, dalam ayat 16, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya menaruh dalam hidup ini hanya menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi itulah alasannya kenapa Tuhan Yesus Kristus itu harus mati dan dibangkitkan, supaya untuk menggenapi nubuat-nubuat para rasul, nubuat yang ada sebelum para nabi-nabi, bahwa memang kalau Tuhan Yesus Kristus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami, karena kita masih hidup di dalam dosa aman-aman. Jadi dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita telah terbebas dari segala belenggu dosa dan segala ketakutan kita tentang kematian. Kita sudah terbebas dari itu aman-aman. Itulah yang dikatakan, yang kita rayakan pada hari ini, yaitu Paskah, bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Amang Inang, cerita tentang kebangkitan Yesus Kristus ini sudah sering kita dengar. Itu di Markus ayat 16 ayat 1 sampai 8, bisa juga kita baca di Matius 28 ayat 1 sampai 10. Itu pertama sekali pagi-pagi buta lewat hari Sabat, itu ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, itu datang ke kuburan Tuhan Yesus membawa rempah-rempah untuk meminyaki bangkai jenazah Tuhan Yesus. Tapi pada saat mereka sampai di kuburan Tuhan Yesus, Amang Inang, ternyata batu yang penutup dari kuburan itu telah terguling. Jadi para wanita itu, Maria Magdalena dan yang lainnya, terkejut dan merasa ketakutan, sehingga mereka pun masuk mendapati kubur itu telah kosong, Amang Inang. Tidak ada lagi tubuh Yesus yang terbaring di situ, tinggallah pakaian yang terletak di situ. Kemudian mereka sangat-sangat ketakutan dan bingung, di manakah tubuh Tuhan Yesus itu? Mereka mengatakan, bahkan berpikir, apakah mungkin bangkai Tuhan Yesus itu atau jenazah Tuhan Yesus itu dicuri? Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu diambil jenazahnya oleh tentara-tentara Romawi. Seperti itulah Amang Inang, mereka para wanita-wanita itu merasa ketakutan. Tiba-tiba mereka ditegur oleh seorang yang berjubah putih, yaitu malaikat Tuhan. Amang Inang mengatakan, jangan takut, bahwa Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret yang ingin kamu temui itu sudah tidak ada di sini, sudah bangkit. Dia sudah bangkit dan sudah mendahului kamu ke Galilea. Jadi kabarkanlah itu kepada seluruh murid-murid Tuhan Yesus dan temuilah Tuhan Yesus. Seperti itu Amang Inang. Jadi akhirnya para wanita ini ketakutan dan berlari. Mereka sangat shock gitu mengabarkan bahwa mayat Tuhan Yesus tidak ada. Mereka mengabarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain, dan akhirnya murid-murid Tuhan Yesus itu pergi ke Danau Galilea, dan Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus di situ, dan Tuhan menunjukkan dirinya, mengatakan, ini jangan takut, ini aku. Dan ternyata Tuhan Yesus, murid-muridnya ketakutan, tidak percaya. Itulah yang ada murid Tuhan Yesus itu bernama si Thomas, Amang Inang. Dia berkata, saya tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit, Amang Inang, sebelum saya mencucukkan jari saya ke bekas lubang paku yang ada di jari Tuhan Yesus, jadi di telapak tangan Tuhan Yesus, Amang Inang. Kemudian Tuhan Yesus berkata, ini dia bekas
paku yang ada di telapak tangan saya, silahkan kamu mencucukkan ini Thomas. Akhirnya si Thomas pun percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Kita seringkali seperti si Thomas ini, Amang Inang, kita tidak percaya akan sesuatu yang tidak kita lihat. Kita seringkali harus membutuhkan bukti. Itulah kemanusiaan kita, Amang Inang, itulah kedagingan kita. Tapi Tuhan Yesus selalu berkata, percayalah kepadaku, jangan takut. Tapi seperti itulah kita ini manusia, sering sekali kita tidak pernah percaya sebelum kita melihat bukti. Nah, jadi yang kita mau katakan di sini, Amang Inang, itulah yang dikatakan iman. Iman itu mempercayai tapi tidak melihat. Iman kepada Kristus. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, Amang Inang, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus setelah kematiannya yang kita peringati di Jumat Agung kemarin, Amang Inang, dan pada hari yang ketiga, yaitu hari ini, di hari Paskah ini, Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi Tuhan Yesus itu bangkit dengan secara kedagingannya, secara hajol maunya. Dia bangkit utuh daging dengan bekas-bekas penyiksaan, bekas-bekas fisik yang ada di tubuh Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Amang Inang. Jadi Amang Inang, ada lagi juga di dalam Alkitab ini juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat murid-muridnya berkumpul di suatu rumah sedang berkabung menangisi kematian Tuhan Yesus yang disalib itu. Jadi seluruh pintu terkunci. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang jadi murid-muridnya ini tidak mengenali Tuhan Yesus, Amang Inang. Tiba-tiba dia melihat ada sesosok tubuh dan mereka sangat ketakutan, Amang Inang. Sangat ketakutan dan menyangka itu adalah hantu. Jadi Amang Inang, yang mau dikatakan di sini adalah kita juga sering sekali seperti itu, Amang Inang. Begitu lamanya, begitu seringnya murid-murid Tuhan Yesus ini bersama dengan Tuhan Yesus, selalu mengikuti kemana saja Tuhan Yesus pergi. Dalam setiap Tuhan Yesus mengajarkan kepada semua orang-orang, selalu murid-murid Tuhan Yesus itu mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi bisa murid-murid itu tidak menyadari, tidak mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Mereka menyangka itu adalah hantu. Seperti itulah juga keimanan kita, Amang Inang. Kita sering kali menganggap apa yang kita percaya, kita ragu akan iman kita, Amang Inang. Kita seringkali seharusnya kita mengenali siapa Tuhan kita, siapa Tuhan kita. Nah, tetapi kita dengan melalui persekutuan kita dengan Tuhan, melalui ibadah kita dengan Tuhan, seharusnya kita mengenal siapa Tuhan kita. Tapi seringkali kita melupakan, seringkali kita tidak menyadari, tidak mengenal bagaimana Tuhan itu begitu baiknya kepada kita, Amang Inang. Jadi Amang Inang, yang mau saya katakan di sini adalah rukuk kita pada hari ini diambil di Kolose 3 ayat 1 sampai 4 tadi, Amang Inang. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu baik secara kedagingan, yaitu tadi dengan tubuhnya utuh, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan ada bekas-bekas paku penyiksaan yang ada di tubuhnya, dia menampakkan